Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan ini adalah tentang malu adalah sebahagian dari iman. Rasulullah SAW mengatakan, al-haya'u minal iman. Sifat malu adalah sebahagian dari iman. Artinya, tanpa sifat malu maka iman seseorang bisa saja tidak sempurna. Tidak sempurna iman seseorang tanpa adanya sifat malu yang ada dalam dirinya. Untuk itu Rasulullah mengatakan al-haya'u minal iman. Sifat malu adalah sebahagian dari iman. Jadi kita harus memupuk sifat malu ini dalam diri kita, yaitu sifat malu melakukan kejahatan dan dosa. Jadi ketika ada keinginan, ada godaan untuk melakukan dosa, untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan hal-hal yang bisa merusak nama baik kita, untuk melakukan sesuatu yang akan mengganggu, merusak orang lain, atau juga bisa merugikan orang lain, maka seseorang mukmin atau seseorang manusia yang baik harus malu melakukan kejahatan, melakukan kekurangan, melakukan sifat dosa itu. Tentunya kita bisa membagi sifat malu ini. Malu melakukan kebaikan, malu melakukan kejahatan. Kalau orang yang malu melakukan kebaikan, ini berarti sifat malu yang salah tempat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ada menyampaikan sebuah apresiasi kepada wanita Ansor, di mana wanita Ansor ini mereka tidak dihalangi oleh sifat malunya untuk bertanya tentang agama. Jadi kalau ada orang malu bertanya tentang agama, tentang amalan mereka, tentang ibadah mereka, itu malu yang tidak pada tempatnya. Karena ada orang, dia melakukan ibadah ragu, kadang dia melakukan ibadahnya salah, tapi bertanya tidak mau, malu bertanya. Nah, inilah yang malu bertanya sesat di jalan. Nah, itu kata orang, malu bertanya sesat di jalan, atau malu bertanya jalan terus. Ya, jadi kembali kepada sifat malu tadi. Kalau malu melakukan kebaikan, ini sebuah malu yang bukan pada tempatnya. Kadang kita melakukan sholat malu, baca Quran malu, berzikir malu, membantu orang malu. Ya, ini malu yang tidak pada tempatnya. Jadi kalau ada orang mengatakan, kalau sempat orang-orang melakukan kebaikan itu malu melakukan kebaikan, padahal orang yang melakukan kejahatan tidak malu melakukannya, maka kejahatannya akan berkembang. Nah, jadi kalau malu melakukan kebaikan adalah malu yang tidak benar. Malu yang benar itu adalah malu melakukan kejahatan dan malu melakukan sesuatu yang dipandang tidak baik oleh agama. Kemudian juga mungkin bisa juga yang dipandang tidak baik oleh adat, dan adat itu sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Maka malu seperti ini harus kita pupuk dalam diri kita. Jadi kata Rasulullah SAW, an Abi Mas'udin Uqbah ibnu Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula
idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud yaitu Uqbah bin Amir Al-Ansari Al-Badri, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara perkataan Nabi yang pertama, ya, Nabi yang terdahulu yang diingat oleh manusia adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila Anda tidak punya rasa malu lagi, maka lakukanlah semau Anda. Ini kata fasna' ini, lakukanlah apa semau Anda, ini bukan sebuah perintah, tapi ini sebuah sebenarnya sebuah at-taskhir, yaitu sebuah penghinaan kepada orang yang melakukan kejahatan tanpa rasa malu. Jadi hari ini kadang sifat ini yang hilang, yang sudah mulai menipis dari generasi kita, baik generasi anak-anak kita, generasi remaja kita, sampai juga generasi bapak-bapak kita, ya. Kadang tak malu berbohong gitu, ya. Tak malu berjanji muluk-muluk. Kadang tak malu memakai pakaian yang tidak menutup aurat. Kadang umpamanya nenek-nenek, kakek-kakek gitu, ya, pakai pakaian-pakaian yang pendek, celana pendek, rok pendek gitu kan, enggak. Rasa malunya udah tercabut gitu. Atau juga ada kadang posisi sebagai ustadz atau ustazah, tapi joget-joget umpamanya bersama perempuan yang kadang perempuan yang bukan mahram dia atau bukan istri dia di tengah keramaian gitu, karena terdorong oleh semangat musik yang ada sehingga juga ikut gitu tanpa rasa malu gitu. Ini kan ada hal yang kadang mungkin bagi seseorang sesuatu yang biasa, tapi bagi orang tertentu itu sesuatu yang tidak dianggap baik kalau dia yang melakukan. Nah, ini juga hubungannya dengan sifat malu, dan ada namanya bahasa kita itu kesesuaian. Apakah pekerjaan itu sesuai? Namanya pakaian umpamanya. Ada pakaian tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan tingkat umur tertentu, tapi kalau dia pakai juga orang akan lihat gitu. Maka orang nanya, oh tidak malu dia gitu, tidak malu dia pakai pakaian yang tak sesuai lagi dengan umurnya umpamanya. Ini tentunya sifat-sifat seperti ini harus diperhatikan dalam diri kita. Tapi yang paling penting kita tengok itu adalah sifat malu tadi. Malu melaksanakan hal-hal yang haram, malu melakukan hal-hal yang makruh, juga malu melakukan hal yang mubah, ya, hal yang mubah tapi menurut pandangan masyarakat ini tidak wajar umpamanya. Nah, ini juga bisa menjadi bagian yang perlu kita perhatikan. Contoh sekarang kan anak-anak muda kita motornya itu knalpotnya dibukanya sehingga suaranya besar sekali, dan justru dia sudah suaranya besar tambah digas-gas lagi depan orang ramai gitu. Ini yang hilang apa? Sebenarnya yang hilang adalah sifat malunya. Sifat malunya yang hilang. Atau juga ada para supir, ya, yang membawa truk, ya, truk besar, kemudian truknya ini asapnya itu sudah berkelebihan sampai setengah kilo, sekilo, yang tempat yang tinggalkannya itu menghitam asapnya. Artinya ini kan seharusnya dia harus membawa mobilnya ini ke bengkel diperbaiki, ada yang harus diservis umpamanya sehingga tidak terlalu banyak asapnya.
dia tidak mengganggu orang lain. Tapi ketika dia tidak peduli, apa yang hilang sebenarnya? Yang hilang dari dia adalah sifat malunya. Yang dia akan katakan lu gue gitu, lu gue. Kalau saya ya saya, kalau kamu ya kamu. Saya membuat apa silahkan, kata saya. Kan gitu juga kan. Ada juga kan ada orang yang di rumah sudah berdempetan lagi umpamanya kan, tapi suara TV-nya, suara videonya, suara radionya dibesarin, yang sampai 3-4 rumah itu mendengarkan suara radionya, sehingga pagi itu atau malam itu suara radio, suara TV dia didengar oleh tetangga. Tetangga kadang mau menegur takut, atau sudah sering menegur tapi tidak peduli gitu. Ini sebenarnya orang yang seperti ini, apa yang hilang dalam diri dia? Yang hilang dalam diri adalah al-haya'u, sifat malu. Jadi orang kalau sudah tercabut sifat malunya, dia tidak malu lagi melakukan kemungkaran, tidak malu lagi melakukan hal-hal yang mengganggu orang lain gitu. Tidak peduli lagi, tidak malu lagi dengan ucapan-ucapan miring orang lain terhadap dia. Tapi kalau dalam melaksanakan kebaikan itu ada orang yang menghina, ada orang yang mencaci, atau ada orang yang meremehkan, itu itu tentu tidak diperdulikan. Tidak perlu diperdulikan gitu kalau memang dalam kebaikan. Tapi kalau kita salah tapi tetap mengaku benar, atau kalau bahasa kita sekarang itu kan menegakkan benang basah. Dia udah tahu salah tapi ditegakkan juga. Atau itu yang hilang sebenarnya juga dalam diri adalah rasa malu. Jadi untuk itu kita yang masih punya rasa malu dalam diri kita, mari kita pupuk terus, dan insya Allah malu yang ada dalam diri kita, malu melaksanakan kejahatan tadi, itu adalah sesuatu yang baik, yang perlu kita pertahankan dalam diri kita. Insya Allah sifat malu itu akan mendatangkan kebaikan, dan sifat malu itu juga bagian dari bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mungkin hadis yang, kalau hadis ini ada dalam hadis ke-20 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang berbunyi tadi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, rawahul Bukhari. Yaitu di antara perkataan yang dicatat oleh manusia, yang diingat oleh manusia dari perkataan para nabi-nabi yang pertama adalah idza lam tastahi, apabila kamu tidak lagi punya rasa malu, maka lakukanlah apa yang kamu sukai. Tentunya